Indonesia punya mimpi besar. Tahun 2045, saat usia kemerdekaan mencapai 100 tahun, kita ingin menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Itulah yang disebut sebagai Indonesia Emas. Tapi sejatinya mimpi sebesar itu haruslah dibangun di atas keadilan. Bukan hanya untuk mereka yang mampu berlari kencang, tapi juga untuk mereka yang berbeda, yang melangkah perlahan, yang butuh ruang lebih luas untuk bertumbuh. Teman-teman, selamat datang di video ini, Menuju Indonesia Emas. Apa kabar pendidikan inklusi? Jika kamu setuju dan mendukung konten pendidikan yang berkeadilan, please klik like, tekan subscribe, dan tinggalkan komentar untuk masa depan semua anak-anak Indonesia. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan agar semua anak yang berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah-sekolah umum terdekat. Pendidikan yang tidak membeda-bedakan anak berdasarkan suku, kondisi sosial, kemampuan teknologi, keluarga, bahasa daerah, tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. Melalui pendidikan ini, anak berkebutuhan khusus dapat dididik secara bersama-sama dengan anak-anak lainnya agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang optimal. Sayang, pada kenyataannya di Indonesia masih jauh dari ideal. Data Biro Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan hanya sekitar 37,76% anak penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan formal. Sementara itu dari 230.000 lebih sekolah di Indonesia, baru sebagian kecil yang benar-benar menjalankan prinsip inklusi secara menyeluruh. Penelitian dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023 mengungkapkan bahwa hanya 58,82% sekolah inklusi yang memiliki dukungan sistem dan komunikasi efektif. Jumlah guru pendamping khusus atau GPK masih kurang, bahkan langka. Infrastruktur belum ramah difabel. Bahkan stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus masih sulit dihapus. Teman-teman, digitalisasi pendidikan adalah keniscayaan. Tapi, apakah kemajuan ini sudah menyentuh semua anak? Faktanya, banyak aplikasi dan platform belajar yang belum aksesibel bagi anak difabel. Tidak semua menyediakan fitur suara, teks tertutup, atau navigasi yang ramah bagi tunanetra dan tunarungu. Pemerintah sendiri telah merancang banyak kebijakan. Sebutlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas atau Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas hingga RNPD atau Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas. Namun dari sisi anggaran dan pelaksanaan belum berpihak pada sekolah inklusi. Dukungan untuk sekolah inklusi masih minim. Pemerintah perlu mempercepat pelatihan dan memperbanyak jumlah guru pendamping khusus, memperluas akses teknologi adaptif, dan memberi insentif bagi sekolah yang serius menjalankan pendidikan inklusi. Dan kita semua, masyarakat, guru, orang tua harus ikut mengubah mindset dari sekedar mengizinkan anak ABK sekolah, berbaur bersama anak-anak pada umumnya, menjadi mendukung penuh mereka untuk berkembang. Masih adanya stigma terhadap penyandang disabilitas di masyarakat selama ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan. Maka sejatinya kita bukan sekedar menerima, tapi juga memberi dukungan yang adil agar setiap anak bisa tumbuh optimal. Ini bukan bentuk belas kasihan, melainkan hak dan bagian dari keadaban bangsa. Senang rasanya sekarang ini sudah cukup banyak sekolah termasuk dari kalangan swasta yang ikut menjalankan pendidikan inklusi. Mereka berjalan di atas idealisme, memberi ruang yang sama bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar dan berbaur dengan para siswa pada umumnya. Di Jakarta misalnya, ada Saraswati Learning Center dan Yayasan Wahana Inklusif Indonesia.
Sekolah-sekolah ini beroperasi dengan prinsip nirlaba dan didirikan atas dasar idealisme untuk mendukung pendidikan inklusi di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua siswa, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Menjadikan sekolah inklusi bukan hanya tempat belajar, tapi juga menjadi jembatan masa depan para siswa disabilitas. Sekolah bukan sekedar meluluskan siswa ABK, tapi membekali mereka dengan keterampilan agar kelak mampu berdiri sendiri, berkarya, dan menjadi bagian aktif dari masyarakat. Maka setiap sekolah inklusi perlu memiliki program transisi antara sekolah dan kerja, menyiapkan program magang untuk siswa ABK misalnya, dan membangun kemitraan dengan UMKM lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, dari kalangan masyarakat dan swasta muncul gerakan yang sangat menyentuh. Ada sejumlah kafe atau UMKM lainnya yang hampir seluruh karyawannya adalah penyandang disabilitas. Mereka tidak hanya dilatih untuk membuat kopi atau merapikan etalase, tapi juga dibekali kepercayaan diri, keterampilan hidup, dan yang paling penting, kesempatan untuk dihargai sebagai manusia produktif. Sebagian dari mereka adalah lulusan sekolah inklusi. Ya, kenyataan hari ini bahwa sistem pendidikan kita sendiri belum sepenuhnya menghubungkan dunia sekolah dengan dunia kerja. Maka disinilah masyarakat hadir menjembatani. Mereka menciptakan ruang kerja yang adaptif dan ramah disabilitas. Ini membuktikan pendidikan inklusi tidak berhenti di ruang kelas, tetapi harus berlanjut ke dunia nyata, ke kehidupan sesungguhnya. Teman-teman, Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang ekonomi digital, bonus demografi, dan teknologi maju, tapi tentang manusia, seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Jika lebih dari 10% anak usia sekolah di Indonesia adalah penyandang disabilitas, maka membiarkan mereka tertinggal adalah mengkhianati cita-cita Indonesia Emas itu sendiri. Indonesia Emas adalah mimpi besar, tapi mimpi itu tidak boleh dibangun di atas pengabaian. Jangan tinggalkan sekolah inklusi. Jangan tinggalkan satupun anak Indonesia karena mereka juga bagian dari masa depan bangsa. Setiap hari, karena semua butuh informasi.